Besoknya langsung terdeteksi. Pak Usri speaker. Speaker. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai sesi pertama kita pada siang hari ini untuk pertemuan kita yang pertama, eksplorasi konsep ya Bapak Ibu. Untuk eksplorasi konsep hanya kita di modul 1.1 saja. Nah sebelumnya saya ingin izin share screen terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan eksplorasi konsep kita di modul 1.1 ini ada 2 jam pembelajaran, di mana pembelajaran kita pada sore hari ini, 1 jam pembelajarannya itu setara dengan 45 menit, jadi sekitar 90 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama-sama tentang eksplorasi konsep yang di LMS Bapak Ibu ada 11 slide ya yang sudah Bapak Ibu coba baca, kemudian di slide ke-10 Bapak Ibu juga sudah mengirimkan video refleksinya tentang pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu kita lanjut terlebih dahulu. Ini tidak perlu ya. Kemudian pada sore hari ini agenda kita ada pembukaan, kemudian ada refleksi kritis Bapak Ibu. Nanti kita akan berdiskusi, kemudian ada umpan balik dan penutup. Nah, sebelum memulai kegiatan kita, seperti biasa Bapak Ibu, kalau tadi saya sudah menyapa Bapak Ibu ya, untuk salam di Guru Penggerak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk memulai kegiatan, diharap salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Pak Albert ya. Baik Pak Yun, Bapak dan Ibu yang dihormati, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Albert yang sudah memimpin doa kita pada sore hari ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua dan acara kita bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu kita coba rilekskan sedikit ya, kita coba merilekskan diri kita, tidak usah terlalu tegang ya. Kemudian tadi kita sudah coba berdoa, kemudian memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya mulai dari diri saya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya Juniadi, pada program Guru Penggerak di Angkatan 11 ini saya kembali membersamai Bapak Ibu. Saya diamanahkan untuk menjadi memfasilitasi, saya sebagai fasilitator di kelas 10175 ya Bapak Ibu. 74. Kelasnya belum hafal lagi Bapak Ibu karena baru ya. Kelas berapa kita? 176. Iya, 176. kita di kelas 11 176. Ya. Dari 11 176 ini kalau saya lihat tuh semuanya rata-rata dari Kabupaten Tanah Datar ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu PP kita ada hadir hari ini? Bu Del
Ada Ada Pak. Ibu Susi, Pak. ya, Susi Dewi. Ibu Susi Dewi, Pak. ada Bu Susi Dewi. Oke Bu Susi, selamat bergabung ya. Kita nanti akan berkolaborasi selama 6 bulan ke depan mendampingi CGP hebat kita ya Bapak Ibu. Ya Bu Susi, satu lagi. Bu Delvita Yulianti. Ada Bu Delvita. Iya, jadi di program ini Bapak Ibu kalau untuk pembelajaran secara daring nanti Bapak Ibu akan ditemani oleh fasilitator, kemudian juga nanti ada di sesi elaborasi pemahaman nanti akan ditemani oleh instruktur. Kemudian di lapangan nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh Bapak Ibu pengajar praktik kita. Jadi di sini kita saling berkolaborasi, saling menguatkan karena 6 bulan ke depan itu waktu yang cukup panjang ya Bapak Ibu. Jadi kita usahakan serileks mungkin menjalani kegiatan ini. Tidak perlu terlalu tegang. Kita lebih ke menikmati prosesnya. Jangan dibebani gitu ya. Nanti jadi Bapak Ibu kan kita sudah ada standar-standar apa yang harus kita kerjakan. Jangan terlalu persulit diri kita sederhanakan dulu pemikirannya ya Bapak Ibu. Nah, di program Guru Penggerak ini saya mulai dari angkatan 4, di angkatan 4 saya bertugas sebagai pengajar praktik juga sama seperti Bu Susi, saya mengawali karir saya sebagai pengajar praktik di angkatan 4, kemudian saya di angkatan 8 itu ada pembukaan untuk menjadi fasilitator. Saya coba fasilitator, alhamdulillah di angkatan 8 juga bisa lolos. Kemudian di angkatan 11 diturunkan lagi. Di angkatan 11 ini saya juga ikut terlibat sebagai instruktur. Cuman untuk penugasan instruktur masih menunggu, belum turun apakah nanti dapat kelas atau bagaimana. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, kemudian sehari-hari saya bertugas di Kabupaten Solo. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 14 Dalam Koto Surian, salah satu sekolah di Kabupaten Solo yang wilayahnya hampir berbatasan dengan Solo Selatan. Kira-kira itu sekilas tentang saya. Terima kasih, semoga saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja perkenalan singkatnya ya Bapak Ibu. Mulai dari Ibu PP terlebih dahulu, cukup perkenalan nama, kemudian instansi ya Bapak Ibu, karena waktu kita cukup terbatas. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Dewi. Saat ini saya mengajar di SD 02 Simawang. Oke, terima kasih Bu Susi. Selanjutnya KCGP-nya Bu Susi aja ya. Silakan bergantian. Saya dulu Pak. Oke, silakan Bu Azani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azani. Saya dinas di UPT SD 25 Simawang, Kecamatan Rambatan. Oke, terima kasih Bu Azani. Lanjut. Sama Pak. Silakan Ibu Leni. Nama saya Leni Bruna. Kerja di bekerja di SDN 16 Padang, Kecamatan Rambatan. Oke, selanjutnya terima kasih Bu Leni. Selanjutnya Pak Usri, silakan Pak Usri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Usri SPD, itu bekerja di UPT SDN 01 Lubuk Jantan, Kecamatan Lintobu Utara, Kabupaten Rambatan. Iya, Lintobu Tanah Datar ya Pak. Iya Pak. Oke, selanjutnya. Saya Pak. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru, pasien dan Ibu PP dan guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Meli Zahara, mengajar kelas 1 tepatnya di UPT SDN 02 Semarang. Oh ya, terima kasih Bu dari Simawang. Sambil berasa sekali lanjut Ibu. Apa Pak? Izin Ya, Bapak. saya Pak. Ya, oke silakan. Izin Pak. Ya. Baik, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrina Wiladatika. Saya mengajar di TK Alfa Izin Pincuran 7 Batu Sangkar. Senang bisa bergabung bersama Bapak Ibu hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina ya? Sukrina. Wila, Pak. Bu Wila, dipanggilnya Bu Wila. Oke. Iya, Pak. Bu Selanjutnya, Bisa Pak. Izin. Bu Kiki boleh? Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Rahmayani dari UPT SDN 04 Tapiselo, Kecamatan Lintobu Utara. Senang bergabung bersama Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Kiki, senang bertemu dengan Bu Kiki. Selanjutnya Pak Alpet boleh ya? Baik. Pak Arpel ya? Arpel Pak. Iya Pak. Pak Helmi atau Pak Arpel? Helmi nama orang tua saya Pak. Oh orang tua ya, maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu guru hebat semua. Perkenalkan saya Arpel, guru teknik mesin SMK Negeri 1 Lintabuo. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Arpel. Selanjutnya Pak Yandra boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandra Eko Putra, bertugas di SDN 083 Jangko, Kecamatan Lintobuo. Oke, Lintobuo lagi ya Pak. Lanjut. Ya Bu. Pak Zulfikar ada? Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya, semuanya. Saya Zulfikar, sekarang bertugas di UPT SMPN 2 Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar ya. Tanah Datar. Oke Pak Husri. Pak. Soalnya Pak Husri tadi sudah ya? Sudah Pak. Sudah apa belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Masih ada Bapak Ibu yang belum berkenalan kita? Saya Pak. Oh iya, silakan Bu Susi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Susi Rosaria Indah. Saya bertugas di SMK Progresif Batu Sangkar, jurusan pemasaran. Oke, pemasaran ya Bu ya? Iya Pak. Bukan penasaran tapi pemasaran. Pemasaran. Sangat luar biasa sekali ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan kita selama lebih kurang 6 bulan ke depan akan bersama-sama melalui ruang virtual. Dan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas-tugas pendidikan guru penggerak ini dengan senang gitu. Ya, gimana caranya supaya tugas-tugasnya bisa senang? Apa materi yang kita dapat di kegiatan ini kita coba pelan-pelan terapkan di kelas kita dan jangan lupa didokumentasikan. Allah nanti Bapak Ibu akan gampang dalam mengerjakannya, akan menjadi rileks, santai dan nyaman. Nah, nanti kita alhamdulillah hadir semuanya ya. Selain Bu Dewi masih ada enggak Ibu PP kita? Kita seharusnya ada dua PP.
2 PP ya, 2 PP di sini ada yang pakai 2 device enggak? Karena kita ada 14, Yandra Pak. Ibu Sukrina, Ibu Wila tadi ya, ada Ibu Roza, Ibu Susi Dewi, itu PP kita, Ibu Meli, oh Bu Meli Zahra ada 2 device. Oke, mungkin bisa kita tunggu ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja terlebih dahulu. Di sini, oh ya, ini ada Ibu Delvi Yulianti ya. Bu Delvi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Tadi sudah pembukaannya sudah, doanya sudah, perkenalannya sudah, dan alhamdulillah sudah hadir semuanya ya Bapak Ibu. Bu Del, yang terakhir masuk tadi Bu PP kita. Halo. Bu Delvi ya? Iya, halo Pak. Iya Pak. Oke Bu Delvi, silakan berkenalan dulu kita Bu Delvi. Iya. Baik Pak, maaf Pak, ini agak bising di luar. Ya, tidak apa-apa Bu, santai saja. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Delvita Yulianti, sebagai PP angkatan 11 ini, bertugas di SMA Negeri 2 Lintobuo sebagai guru bahasa Inggris. Iya, tanah data. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Delvi ya. Jadi alhamdulillah kita satu kelas tuh sudah paketnya sudah lengkap ya. Ada Ibu PP-nya, ada Bu Delvi, tadi ada Ibu Susi, dan juga Bapak Ibu CGP sudah bisa hadir ya. Bapak Ibu, kita lanjut terlebih dahulu kegiatan kita. Jadi kita di kelas ini 11 berapa ini ya. Kegiatan kita pada sore hari ini Bapak Ibu nanti memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ya. Nanti Bapak Ibu akan menyampaikan bagaimana pemikiran Bapak Ibu tentang Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pemahaman yang sudah Bapak Ibu baca dari LMS di Eksplorasi Diri. Bapak Ibu itu ada video kemarin yang dibaca, kemudian ada materinya, bagaimana Montessori, dan lain sebagainya. Itu sudah saya sangat yakin sekali Bapak Ibu sudah menguasai hal yang demikian. Nanti kita akan coba rangkum di dalam forum diskusi kita pada siang hari ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu, ini tidak perlu kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan ini yang tidak lupa itu adalah kesepakatan kita ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kesepakatan yang perlu kita yakini bersama. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu punya hak nanti untuk berpendapat. Kemudian Bapak Ibu diharapkan memiliki pemikiran yang terbuka dan kita saling hormati. Mungkin saja pendapat orang lain akan berbeda dengan kita, tapi kita akan coba menghormati itu. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain kita harapkan untuk mendengarkan. Kemudian Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tadi punya hak ya, tapi Bapak Ibu bisa berpendapat setelah dipersilakan oleh moderator atau nanti dipersilakan oleh di sini nanti saya yang sebagai senternya, maka nanti setelah kita persilakan ya Bapak Ibu. Kemudian diharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi penuh. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini yang tidak kalah pentingnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengikuti program ini dengan gembira. Jangan fokusnya ke nilai ya Bapak Ibu, nilai saya berapa, jangan situ. Tapi nikmati dulu setiap prosesnya ini dengan gembira. Insya Allah nanti efek masalah nilai ini tuh segalanya Bapak Ibu akan gampang. Tapi kalau kita beban ini bagaimana ya, yang namanya di dalam proses pembelajaran ada salahnya, ada prosesnya, kita tidak akan bisa menjadi orang yang sempurna, tapi setiap kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik ketika kita lalui setiap proses tersebut dengan nikmat gitu ya. Kita nikmati prosesnya.
baik itu proses yang mudah, proses yang sulit, ketika kita nikmati, kita jalani, insya Allah satu akan membawa kita ke sebuah hasil yang sangat luar biasa. Oke, ada kesepakatan kira-kira yang ingin kita tambahkan Bapak Ibu pada sore hari ini? Cukup ya? Pas, Pak. Cukup. Cukup ya. Nah, kita lanjut dulu untuk refleksi kritis dari Bapak Ibu CGP semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Refleksi kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, ini sebentar. Kita ada Padlet. Bapak Ibu, saya ada Padlet, nanti saya akan linknya sudah saya kirimkan. Jadi untuk berefleksi di kegiatan ini, Bapak Ibu silahkan menjawab pertanyaan di Padlet yang sudah saya bagikan linknya. Itu ada kolom komentarnya. Silahkan Bapak Ibu mengisikan pemikiran Bapak Ibu di kolom komentar Padletnya. Silakan Bapak Ibu masuk ke chat room kita, atau ada chat, ada Padlet, sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu untuk mengungkapkan refleksi kritis berdasarkan pertanyaan pemantik yang ada di Padlet. Bisa, ada masuk Bapak Ibu? Belum, Pak. Ada, Pak. Ada ya, ada linknya, silakan. Bapak Ibu mengisi pada bagian add comment. Bisa dijalankan Bapak Ibu, bisa dimasuk pada kolom chatnya. Di layar Bapak Ibu itu sudah nampak ya. Ada 4 pertanyaan di Padlet yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi maksudnya bagi saya, bagi Bapak Ibu. Oke. Kemudian bagaimana menuntun menurut saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu maksudnya. Kemudian mengapa pendidikan murid atau perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Silakan Bapak Ibu masukkan di kolom komentarnya.
Oke. Sudah ada yang masuk, Pak. Nah, kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak, menurut saya adalah membimbing anak dengan kata-kata yang baik dan lembut. Kemudian ada lagi, makna kata menuntun adalah mendidik, bukan memaksakan kehendak pendidik pada anak. Kemudian yang selanjutnya menuntun proses pendidikan anak bermakna, mengarahkan anak sesuai dengan potensi yang terkandung dalam dirinya. Nah, kemudian juga di sini relevansi KD dengan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik adalah menurut KD pendidikan berorientasi pada anak merupakan hal yang paling esensial bagi pendidik. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain menuliskan jawabannya. Nah, di sini ada kodrat alam berupa sifat bawaan lahir, sedangkan kodrat zaman mengikuti perkembangan zaman. Oke, silakan lanjut Bapak Ibu. Pak. Halo? Silakan Bapak Ibu. Pak. Nah, ya. Saya terlempar tadi, Pak. Oh, Pak Yandra terlempar. Ya, Jadi, apa, Pak? ya terlempar. Silakan di kolom. Jadi enggak tahu. Oh ya, saya kirim ulang di kolom chatnya Pak Yandra. Ya, siap, Pak. Silakan Pak Yandra, saya mengirimkan link Padlet. Siap, Pak.
Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi secara langsung dengan kita mengenai apa yang Bapak Ibu ingin kemukakan tentang 4 pertanyaan pemantik ini. Bapak Ibu boleh pilih salah satu yang ingin Bapak Ibu sampaikan di sini. Silakan Bapak Ibu raise hand nanti untuk berbagi dengan kita mengenai 4 pertanyaan pemantik tentang refleksi kritis kita tentang kegiatan Dewantara. Silakan Bapak Ibu raise hand. Ayo, siapa Bapak Ibu yang ingin berbagi secara langsung dengan kita pada siang hari ini? Boleh raise hand. Pak Albert ingin berbagi, Pak? Masih ngetik, Pak. Silakan Pak Albert. Pak Albert. Pertanyaan pemantiknya apa tadi, Pak? Atau Bu Meli Zahra ingin berbagi, silakan Bu Meli. Terima kasih waktunya dulu, Pak. Bu Meli menggunakan 2 perangkat ya? Kebetulan ada temannya ikut CGP juga di sebelah saya, Pak. Suaranya. Iya. Ayo Bapak Ibu, ya mari kita berbagi di forum ini. Karena tadi Bapak Ibu sudah ada yang menulis secara di Padlet ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu berbagi secara langsung dengan kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi secara langsung. Assalamualaikum ya. Lain, alhamdulillah awak yang membalik langsung tadi ya. Kok sedang di jalan baru besok pagi bisa kami antar. Besok pagi bisa kami antarnya. Oi, karena bintang lah nampak namanya, karena nama partai cermin pagi bintang bahasa nakal. Ya itulah, apa kami itu banyak jabatannya, jadilah banyak masuk lelupunya menyampaikan. Baru tadi baru mempastakan kamu, baru ada bendera dia Puro di kata itu pasal papasan ke pasar. Jangan, udah sehat. Ini cari pipi jadi deh. Yo, kita terakhir celudan kok sedang melakukan. Ya. Lanjutlah. Thank you. Assalamualaikum.
Suaranya bocor, Pak. Bapak Ibu, di tempat saya hujannya cukup deras. Apakah suara saya bisa sampai di situ, Bapak Ibu? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas. Jelas, Kurang Pak. jelas ya? Terdengar jelas, Pak. Jelas. Jelas. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi dengan kita pada sore hari ini. Santai saja Ibu, silakan dibagi. Bu Wila, mau berbagi nggak Bu Wila dengan kita sore hari ini Bu Wila? Boleh Bu Wila? Baik Pak, saya mencoba sedikit berbagi dengan ibu-ibu guru pada sore hari ini. Mungkin ini tidaklah sempurna ya Bapak Ibu, tapi saya coba sedikit. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan menurut saya adalah pendidikan yang diberikan kepada anak oleh seorang guru diibaratkan seperti merawat tanaman, di mana apabila tanaman itu dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan tanaman yang subur. Jadi kesimpulannya, seorang guru bertugas untuk menstimulasi dan menumbuh kembangkan setiap potensi pada anak, sehingga anak dapat menemukan dan potensi dirinya dengan baik. Selanjutnya, ya Pak. Ya. Dalam kata menuntun dalam konteks sosial budaya, menurut saya, dalam konteks sosial budaya, menuntun itu mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak dididik dengan hal yang terdekat dengannya, yaitu lingkungan sosial dan budaya, di mana anak berada. Dengan itu, guru mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta dan bangga dengan budaya mereka sendiri. Selanjutnya, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan itu tidak boleh statis. Pendidikan itu dinamis, di mana pendidikan itu harus terus bergerak dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di saat itu. Maka marilah kita didik anak sesuai dengan masanya, sesuai dengan masa di mana dia hidup. Untuk selanjutnya, apakah relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara berhamba kepada anak dengan peran saya sebagai guru? Relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya dengan peran saya sebagai guru pada saat ini, yaitu pendidikan itu sesuai dengan saat ini, ya, konsep merdeka belajar, di mana anak diberikan konsep memilih pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri. Hanya sedikit pemaparan dari saya, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon ditanggapi juga, karena demikianlah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Biasa sekali ya, kita tadi upload dulu buat Ibu Wila yang sudah berbagi di. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Tadi ada beberapa yang dapat saya tangkap di sini ya, bahwa menurut Bu Wila tadi relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan saat ini adalah dengan merdeka belajar ya, Bu Wila, kira-kira seperti itu. Iya Pak. Iya. Diarahkan sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Sangat luar biasa sekali, memang betul yang apa Ibu sampaikan. Sangat luar biasa sudah berbagi dengan kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu yang lain yang menggunakan ide dan pendapatnya tentang pemikiran KHD. Bu Leni ingin berbagi, silakan Bu Leni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba sesuai dengan apa yang telah saya tuliskan, yang mana
makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, menurut pendapat saya, bahwa makna kata, maaf ya Pak. Ya, silakan, tidak apa-apa, Pak. Santai, Bu. Menurut saya menuntun dalam proses pendidikan anak bermakna bagaimana mengarahkan anak sesuai dengan potensi yang telah dibawa dari lahir yang terkandung dalam dirinya, seperti sifat dan bentuknya. Kemudian dari makna kata yang kedua, bagaimana kata menuntun? Iya. Nadia. Hanya sependek saja jawaban saya, Pak. Mengarahkan bagaimana dengan tetap memperhatikan budaya setempat agar tetap lestari. Kemudian mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam? Karena kodrat alam berasal dari diri, kemudian kodrat zaman sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang saat ini. Kemudian bagaimana dengan relevansinya dengan pendidikan itu yang berhamba pada anak. Di sini saya tulis bahwa anak diberi bekal untuk masa depan dengan kodrat yang dimilikinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya mohon masukan tanggapannya, Pak. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Kita beri E+ dulu buat Bu Leni ya. Mungkin karena kita masih di sini saya juga ada sedikit gangguan ya Bapak Ibu, hujannya deras sekali, jadi suara saya mungkin bisa terdengar di sana, tapi suara Bapak Ibu saya agak terganggu, di audio saya agak terganggu. Saya mohon maaf akan hal yang demikian, dan ini adalah salah satu problem kita ketika belajar daring ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa yang sudah disampaikan tadi, memang demikian ya, bahwa makna kata menuntun adalah bagaimana kita membimbing anak sesuai dengan potensinya ya Ibu, kodratnya ya, yang ada bawaan dari lahir, kemudian seperti itu. Jadi memang demikian, sebagai seorang guru, tugas kita adalah bagaimana mengarahkannya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak didik kita, bekal. Kemudian garis mana yang harus kita tebalkan, garis mana yang harus kita hilangkan. Karena sejatinya setiap manusia itu memiliki dua sisi. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Nah, sebagai seorang guru tentu kita bagaimana menebalkan garis-garis baik dari siswa tersebut. Kemudian kita akan menyamarkan bagaimana garis-garis yang tidak baik yang ada dalam dirinya. Setiap manusia punya potensi yang demikian. Oke, Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali ya. Silakan selanjutnya Bapak Ibu yang ingin memberikan komentarnya atau ingin berbagi dengan kita, silakan. Pak Yandra, silakan dibuka mikrofonnya Pak Yandra. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin saya di sini berpendapat, saya setuju dengan beberapa masukan atau pendapat dari ibu-ibu yang lain. Tapi di sini saya hanya menambahkan bahwa menuntun dalam pendidikan itu kita sebagai guru mengarahkan atau memperbaiki kesalahan dari siswa kita atau anak kita, bukan kita merubah kodratnya. Seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru ini sebagai petani yang menanam benih, merawatnya, dan menyediakan lahan untuk hasil yang akan datang. Jadi kita sebagai guru, menurut pendapat saya adalah kita mengarahkan anak, karena anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Mungkin ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Boleh jadi Pak, Ibu, anak itu memiliki kesulitan dalam belajar. Contohnya membaca, berhitung, dan menulis, tetapi dia memiliki potensi di kodrat zaman.
Contohnya dia pandai bermain teknologi atau yang lain sebagainya. Seperti ini Pak ya, seperti pengalaman saya selama 9 tahun di SLB dan sekarang saya pindah baru 6 bulan di SD. Jadi selama di SLB ada anak itu yang tidak bisa menulis, dia tidak bisa memegang pensil. Tetapi di bagian komputer teknologi dia sangat pintar, sangat mahir. Sehingga diarahkanlah anak tersebut ke teknologi cara berhitung, cara membaca dengan menggunakan teknologi. Jadi kita sebagai guru tidak hanya terfokus kepada pengetahuan saja, tetapi kita harus mempertimbangkan kodrat yang ada pada anak karena sebagai yang telah Bapak katakan tadi bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Hanya kita yang dituntut untuk mencari tahu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Mungkin itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak. Jadi salah satu dari makna keajar ini memang demikian. Jadi kita bisa melihat, mengarahkan ya siswa-siswa kita sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing gitu. Kita beri A+ dulu buat Pak Yadra. Ya, karena memang seperti itu. Ada orang yang kesulitannya di dalam membaca, tapi dia lebih bisa ke menguasai teknologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini tadi yang menarik juga bagaimana menumbuhkan sesuatu. Kita sebagai guru ini adalah seorang petani yang akan menumbuhkan benih-benih tanaman. Kemudian peranan kita di situ adalah menemukan tempat semaian yang cocok ya. Jika padi tentu cocok ditanam di sawah. Kemudian jika jagung dia tentu akan cocok ditanam di ladang. Kemudian peranan kita lagi bagaimana kita merawat, menjaga agar benih-benih tadi itu tumbuh. Kemudian bagaimana kita memberikan pemupukan. Ya, kita pupuk, kita rawat, kita jaga sehingga nanti mendapatkan sebuah hasil yang maksimal sesuai dengan. Jadi kalau kita lihat di sini peranan kita sebagai guru ya Bapak Ibu cukup epik ya. Bagaimana kita melihat potensi, bagaimana kejelian kita mengeksplorasi setiap individu yang berbeda agar dia nanti tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke. Ya, sangat luar biasa sekali Pak Yan. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Ya. Pak Arpel, silakan Pak Arpel. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator, Ibu PP yang dihormati dan Bapak Ibu guru hebat semua. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yandra Eko Putra, sangat keren sekali saya rasa. Dan hal ini dari apa yang kita laksanakan hari ini, baik menuntun, makna kata menuntun disesuaikan dengan sosial atau keadaan kita masing-masing, dan begitu juga dengan pendidikan sesuai dengan kodrat dari peserta didik, dan yang terakhir bagaimana menghamba pendidikan yang berhamba kepada anak. Saya sendiri pengalaman saya di SMK di Sekolah Menengah Kejuruan sering mendapatkan hal-hal yang begini, seperti di awal-awal tahun pembelajaran itu banyak dari siswa tersebut yang ingin pindah-pindah jurusan karena tidak disesuaikan dengan jurusan yang dia peroleh, tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi makna kata menuntun yang kita bahas di awal tadi ada mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan begitu juga dengan adanya kurikulum merdeka atau merdeka belajar yang sekarang ini, itu sedikit banyaknya mengurangi permasalahan kita, terutama kemarin yang terjadi di sekolah saya itu proses kenaikan kelas. Ada beberapa hal yang kita melihat, misalnya di kurikulum sebelumnya di K13 ada yang selalu bertumpu kepada nilai, apabila ada 2 nilai merah dan nilai sikapnya kurang, itu tidak naik kelas. Sedangkan pada kurikulum merdeka ini cukup banyak
pertimbangannya, sehingga biasanya kita rapat kenaikan kelas sampai zuhur, sekarang udah lewat asar belum selesai untuk melaksanakan hal tersebut. Saya merasakan ada perkembangan atau perubahan dalam pendidikan kita yang diharapkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk membuat siswa berkembang sesuai dengan potensi yang berada dalam dirinya. Memang diperlukan keseriusan kita, terutama di awal-awal pembelajaran saat sekarang ini. Ada pembelajaran berdiferensiasi dan nanti kita menentukan kebutuhan belajar bagi siswa kita untuk selanjutnya, sehingga diharapkan apa yang dicita-citakan oleh siswa dapat tercapai dalam pembelajarannya. Terima kasih, Pak. Ya Pak, silakan Pak, dilanjut. Cukup Pak, sampai. Oke. Ya, di sini dapat kita lihat ya bagaimana pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sudah mulai diimplementasikan di sekolahnya Pak Albert gitu, terutama di dalam kenaikan kelas. Itu tidak satu aspek yang ditinjau, jadi mungkin ada beberapa aspek ya Pak yang ditinjau di sekolah. Mungkin secara akademis dia bermasalah, tapi mungkin secara kehadirannya dia penuh, ini dan lain sebagainya. Kemudian ada satu bakat yang menonjol. Atau mungkin secara kehadiran dia agak bermasalah nih kehadirannya gitu. Tapi ada potensi yang bisa kita lihat, sisi yang bisa kita lihat dan lain sebagainya. Oke, ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Cuman yang perlu kita garis bawahi ada hal-hal yang tidak apa namanya ya. Kalau saya lebih ke adab ya Bapak Ibu, bagaimana adab ini kita tekankan ya, bagaimana kita mengarahkan. Di sini kan juga sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dari awal-awal itu bagaimana kita mengarahkan culture-nya. Kita tuntun dia. Kalau orang Minang itu ada pesan di Sarak ya Bapak Ibu, Sarak pesan di Dabullah, nilai-nilai moral sebenarnya yang perlu sekali kita tekankan buat anak-anak didik kita. Bagaimana kita menebalkan garis-garis kesopanan, bagaimana kita menekankan, menuntun garis-garis, menebalkan garis-garis perilaku sosial seperti mengenai dalam konteks sosial budaya di daerah itu yang tugas kita kembali mengembalikan nilai-nilai. Contohnya kalau kita di Minang ini banyak sekali ya nilai-nilai yang sebenarnya cocok dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di lingkungan kelas ya Bapak Ibu. Oke, sangat menarik sekali ya diskusi kita pada sore hari ini. Silakan lanjut Bapak Ibu berikutnya. Bu Meli ingin berkomentar. Bu Meli silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Arti kata menuntun yaitu mendidik atau membimbing. Sebagai seorang pendidik, kita bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki anak, sekaligus memperbaiki tingkah laku yang bukan mengubah mereka. Demi mencapai tujuan tersebut, perlu sistem pendidikan yang merdeka. Maksud merdeka di sini adalah siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua yaitu bagaimana menuntun kata menuntun dalam konteks sosial yaitu budaya di daerah bisa dimaknai sebagai budaya suatu usaha membawa seseorang ke suatu dimaknai sebagai suatu usaha membawa seorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Mengapa pendidikan murid perlu dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman?
Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk pendidikan yang horizontal dan relevan dengan kebutuhan anak. Apa refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang berhambatan pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Pada dasarnya konsep pembelajaran jarak dasar menyenangkan, mengembalikan ke filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan. Pendidik yang memanusiakan dan memerdekakan adalah konsep pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan, yang menemukan perkembangan serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh rasa percaya diri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Kalau mohon saran dan komentarnya. Kita beri plus dulu ya buat Bu Meli. Jadi ada beberapa yang kita lihat tadi ya Bu Meli ya, mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman telah ada berubah ya Bapak Ibu. Digitalisasi kita juga bisa berkomunikasi seperti ini karena adanya perubahan zaman ya. Kalau dulu kita memaknai sebuah proses pembelajaran itu adalah kita datang ke dalam ruang-ruang tertentu, kemudian nanti ada guru yang datang membersamai kita. Nah, sekarang sudah mulai bergeser, kita ada di dalam ruang virtual, di mana kita bisa saling berkomunikasi secara jarak jauh, tapi kita merasa hadir di dalam kegiatan tersebut. Salah satu dengan yang kita rasakan sekarang ini. Jadi, Bapak Ibu, memang kita esensi kodrat alam dan kodrat zaman ini perlu kita pikirkan ya buat anak-anak didik kita. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita untuk berkomentar. Tadi ada Pak Husri juga. Pak Husri, silakan Pak Husri. Di sini kata makna menuntun, kata beliau dalam pembelajaran adalah membimbing kodrat agar anak mendapatkan potensi terbaiknya ya. Kemana potensi terbaiknya. Jadi setiap orang itu, nah kalau kita mungkin di zaman kita sekolah ya Bapak Ibu, kita meraba-raba arahnya kemana, potensi kita kemana sih, sehingga dengan meraba-raba akhirnya kita sampai menjadi seorang guru ya Bapak Ibu. Mungkin yang tadinya mungkin tidak ada minat jadi guru, tapi raba-raba, oh ya bisa ya saya jadi guru. Tapi sekarang kita coba, gimana Pak Yandra? Ada merasakan hal yang demikian tidak? Iya Pak. Ya. Apalagi Pak ya, kalau pengalaman saya ya di SLB mengajar, saya mencoba-coba Pak, bagaimana kata Bapak tadi, mau dikemanakan murid ini, mau mungkin dia di sini tidak bisa, mungkin cara lain mungkin bisa. Jadi apalagi teknologi semakin canggih saat sekarang ini, jadi kita tidak terfokus hanya satu sumber saja. Jadi kita sebagai guru diharapkan juga sebagai fasilitator, atau bisa jadi kita sebagai guru menjadi teman Pak ya, sehingga kita bisa mengenali siswa kita, sehingga dia merasa nyaman ketika dia menuntut ilmu. Mungkin hanya itu Pak ya. Pak Yandra, sekarang di sekolah biasa? Sekarang sekolah biasa Pak. Latar belakangnya memang di pendidikan luar biasa Pak? Tidak Pak, itu Pak ya, PGSD. Kebetulan mengabdinya sebelumnya di SLB. Di sekolah luar biasa. Oke. Ya. Nah, sekolah luar biasa asik juga sebenarnya Pak, kan kita bertemu dengan anak-anak istimewa, dengan keistimewaannya itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya Pak Yandra ya. Ya Pak. Ya. Tapi juga di sekolah normal juga akan ditemukan hal-hal yang luar biasa juga.
nanti ya mungkin pengalaman-pengalaman Pak Yandra di sekolah luar biasa juga bisa diterapkan di sekolah normal juga gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang lain ya kita coba lihat lagi ya. Mungkin karena masih baru-baru, jadi Ibu Wilo sudah, Pak Zulfikar, boleh Pak berbagi dengan kita Pak? Halo Pak Zulfikar. Oke Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat CGP Angkatan 11. Terkait dengan pertemuan kita hari ini, banyak hal yang telah dipaparkan oleh Bapak. Terima kasih. Itu jadi dasar atau penuntun kami dalam kegiatan hari ini untuk nantinya pada tugas 1.1 F1 ini kami bisa menyelesaikannya nanti. Terkait dengan eksplorasi konsep ini Pak, yang mana tadi sudah ada beberapa orang yang berpendapat, kita sebagai pendidik di sini diharapkan bisa menuntun dan menyesuaikan keadaan dengan konteks sosial budaya daerah kita masing-masing, dan juga mempertimbangkan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik yang kita ajar atau mereka sebagai pembelajar. Di sini saya berpendapat ada hal yang dikatakan dengan ya sudah sering sama-sama kita dengar, itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau kita kaitkan dengan siswa, berarti mungkin ada relevansinya pada media atau tugas-tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Misalnya yang relevan dengan kebiasaan atau yang mereka minati. Kemarin saya pribadi mengajar bahasa Indonesia. Kami mencoba menghadirkan tugas yang mana yang mereka minati atau yang lebih mereka kenali. Misalnya di sini di kelas 7 itu pembelajaran teks deskripsi. Kami sediakan sebuah LKPD. Jadi siswa belajar dengan menulis teks deskripsi dengan mana buah-buahan atau benda-benda yang dekat dengan mereka yang untuk mereka jadikan bahan untuk dideskripsikan. Dari sana mungkin bisa dikatakan kita sudah berdiferensiasi atau memberikan peluang kenyamanan atau kemerdekaan bagi siswa dalam pembelajaran, dan kita sebagai penuntun apa yang mereka sukai, apa yang dekat dengan mereka atau yang dekat dengan sosial budaya daerah ya peserta didik kita, maka dengan mudah mereka juga mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sangat luar biasa sekali ya Pak Zulfikar. Di sini melihat sudah di pembelajaran yang berdiferensiasi katanya. Jadi kalau saya lihat dari sini lebih memaknai pada kodrat alamnya ya Pak Zulfikar, bagaimana anak diarahkan belajar sesuai dengan lingkungannya. Lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar sehingga mereka lebih nyaman, lebih bisa memaknai apa yang mereka pelajari saat itu. Ya sangat luar biasa sekali, memaksudnya demikian ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di beberapa tahun belakangan ini kita punya kan kita ada teori-teori, ada Piaget dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sebagai orang Indonesia punya sebuah tokoh yang kita maknai filosofi pendidikannya sangat luar biasa sekali seperti Ki Hadi. Mungkin kita juga nanti bisa belajar bagaimana teori yang dikemukakan oleh Ahmad Dahlan dan lain sebagainya tentang proses mendidik atau membimbing anak-anak kita sehingga kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang dapat membanggakan Indonesia, terutama di Indonesia emas
pada tahun 2045 nantinya ya Bapak Ibu, yang generasinya ada di tangan kita saat ini. Oke, tadi ada Pak Husri sudah mengeluarkan tanda jempol. Silakan Pak Husri. Halo. Baik Pak. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Kalau di sini Pak, saya bisa memaparkan sedikit yaitu tentang makna kata menuntun. Tadi di sana sudah saya bikin sebuah argumen. Makna menuntun dalam proses pembelajaran adalah membimbing semua kodrat anak agar mendapatkan potensi terbaiknya. Nah, kalau di sini kita berbicara yaitunya tentang kodrat siswa Pak. Tentu barangkali setiap siswa itu beda-beda argumentasinya. Saya berpengalaman itu di daerah 3T Pak, itu lebih kurang mulai dari tahun 2004 sampai 2019. Itu kampung saya sendiri itu Pak, jadi dinamakan daerah 3T. Itunya kalau di sini rekan-rekan seperjuangan CGP Angkatan 11 yang mayoritas di Kecamatan Lintobu Utara, itu persis tahu itu Pak tempat saya mengajar dulu. Nah, di sini Pak, kalau kita menerapkan prinsip KHD di sana itu kurang tepat Pak. Kenapa saya katakan kurang tepat Pak? Sebab dalam menuntun sebuah proses pembelajaran yang kita terapkan di sana itu Pak, ada semacam konflik internal yang terjadi antara siswa, wali murid, termasuk guru. Jadi ada 3 faktor di sana Pak. Yang pertama faktor siswa, yang kedua faktor guru, yang ketiga faktor orang tuanya sendiri. Kenapa saya bilang keterkaitan antara ketiga faktor tersebut Pak? Yang pertama, kejauhan sekolah dari rumah masyarakat itu lebih kurang 3 km bahkan sampai 5 km dalam PBM sehari-hari. Nah, kendala yang kedua lagi Pak, masalah orang tua. Mayoritas pendidikan orang tua di daerah 3T itu kampung saya sendiri minimal SD. Halo? Pak Yandra dimatikan dulu mikrofonnya. Silakan Pak Usri, lanjut Pak Usri. Pak Usri lanjut Pak Usri. Halo Pak Usri. Pak Husri. Terputus. Gimana Pak? Pak Husri. Halo. Terputus Pak Usri. Halo Pak Usri. Ya, sebenarnya kita ingin mendengarkan hal yang menarik ya dari sisi Pak Usri mengatakan tadi bahwa tidak cocok pemikiran KHD dilaksanakan karena beliau di daerah 3T. Katanya tadi ada pertentangan antara pihak sekolah, masyarakat, kemudian ada orang tua yang kalau dilihat dari segi sekolah, posisi sekolah yang letaknya jauh dari permukiman masyarakat sehingga menyulitkan anak mungkin untuk datang. Kemudian dukungan yang kurang dari orang tua karena latar belakang pendidikan mereka yang rendah. Sebenarnya disinilah kita akan coba merubah pola pikir kita. Tadi menyesuaikan pendidikan dengan kodrat alam. Berarti kalau mereka terbentuk dari alam seperti itu, apa sih yang dari alam ini bisa kita kembangkan gitu. Pamannya mungkin secara potensi di alam tersebut dia memiliki sebuah maka di sini ada namanya nanti proyek P5 Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini. Di proyek P5 inilah kita nanti bisa mengembangkan sesuai dengan alamnya. Jadi walaupun maksudnya di sini seperti ini. Daerah sulit, apa sih yang komoditas utama di daerah sulit tersebut? Walaupun daerah sulit mungkin dijangkau, tapi pasti ada sebuah komoditas keunggulannya gitu. Kalau mungkin keunggulannya coklat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita
di sekolah menuntun mengembangkan lingkungan coklat ini menjadi hal yang luar biasa. Mungkin di proyek P5 bagaimana kita mengajarkan, kita cari informasi merubah coklat ini menjadi bernilai jual lebih tinggi, tapi yang kita terapkan, kita tuntun tuh datangnya dari sekolah. Harapan di kurikulum Merdeka seperti itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita mengarahkan potensi-potensi yang ada. Kita nanti Bapak Ibu akan sampai di bagaimana nanti berpikir aset, bagaimana memanfaatkan lingkungan, bagaimana nanti di modul-modul berikutnya nanti kita akan jumpai bagaimana teknik-teknik dari menangani masalah. Jadi yang tadinya berpikir defisit nanti berpikir aset ya. Bisa kita komunikasi Pak Usri? Halo Pak Usri. Mungkin beliau juga jaringannya bermasalah ya Bapak Ibu, agak jauh ya. Iya. Mungkin jaringan kali ya Pak. Jaringan. Ya mungkin Jaringannya kali Pak. Jaringannya ya Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin dengar dari Ibu apa lagi ya? Ibu Wila, saya tadi sudah, Pak Yandra saya sudah. Ibu Susi Rosaria Indah, Bu Susi. Silakan Ibu Susi. Terima kasih Pak. Saya menggarisbawahi di sini masalah perubahan gitu ya Pak. Iya. Kita nggak bisa mengalahkan perubahan itu, kita nggak bisa lari dari situ gitu ya. Misal seperti kayak teknologi ya Pak. Kebetulan saya di SMK ngajarnya bisnis online gitu Pak. Nah, salah satu materi di bisnis online ini adalah membuat promosi misalnya gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya ya, ada di antara siswa saya itu ada yang suka, saya kan misalnya kayak promosi, saya mau anak itu mempromosikan sebuah produk gitu, produk yang mereka ciptakan, nah kemudian mereka promosikan melalui telemarketing, sosial media dan segala macamnya. Nah di antara anak-anak itu saya maunya misalnya kan melalui digital gitu, tetapi mereka kayaknya semuanya nggak semuanya tertarik dengan media digital. Ada yang maunya ya. Nah disinilah kayak diferensiasi tadi itu ya Pak. Kalau di kurikulum Merdeka kan itu enaknya ada diferensiasi. Kalau dulu saya memaksakan mereka, wah kamu harus digital seperti itu ya. Tapi di kurikulum Merdeka karena adanya diferensiasi ini, makanya saya agak lebih leluasa dalam mengajar kan materi ini. Jadi saya silahkan aja mereka maunya promosinya melalui digital atau promosi melalui gambar-gambar seperti brosur seperti itu. Jadi ya sangat terbantu gitu ya Pak dengan adanya diferensiasi, pembelajaran diferensiasi ini. Oke Bu, sangat luar biasa sekali ya. Jadi sepertinya kita tidak akan begitu terkendala ya di program Angkatan 11 ini. Karena Bapak Ibu sudah diferensiasi ini kalau tidak salah di modul berapa nanti itu di belakang. Ternyata Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang cukup banyak juga, yang cukup luar biasa ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah ya, sesuai dengan ini tadi adalah yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang bisa kita apakan ya Bapak Ibu. Bagi mereka yang tertarik dengan dunia digital, ayo kita dukung, mari kita dukung dunia digital. Bagi mereka yang ingin masih tertarik dengan manual, tidak salah, silakan dikerjakan. Yang penting kita punya satu garis merah mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Dan memang dunia pendidikan ya Bapak Ibu adalah dunia yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya problem. Banyak sekali problemnya. Bisa dari segi finansialnya, bisa dari segi masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah, peranan kita sebagai di sini peranan kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, bagaimana kita mengurai permasalahan-permasalahan itu menjadi sebuah memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita coba hadapi di lapangan. Salah satunya adalah dengan kita memahami filosofi pendidikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bapak Ibu kita juga tidak tertutup kemungkinan juga mungkin Bapak Ibu memakai pemikiran-pemikiran yang lain, tapi salah satu yang
kita bisa pedomani adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini. Bagaimana makna menuntun anak, dan ini juga sesuai dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Montessori dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita berdiskusi pada sore hari ini sangat luar biasa ya, Bapak Ibu. Ya, Bu Azani, boleh silakan Ibu. Iya Pak. Maaf Pak. Enggak Pak. Itu Pak, maaf saya lagi ganti HP gitu Pak. Iya, silakan. Ya, tidak apa-apa Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, mind map substansional modul kita nanti. Bapak Ibu, di modul 1.1 ini kita akan mempelajari tentang konsep refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana nanti ada budi pekerti, kita bagaimana mencipta rasa karsa karya bagi anak-anak kita. Kemudian tujuan dari ada kerangka pemikiran KHD, dasar-dasar pendidikan, ada metode Montessori, Froebel, Taman Anak, kemudian ada Hatus Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada dasar pendidikan yang menuntun. Ki HD mengibaratkan peranan pendidik seperti seorang petani. Kemudian pendidik adalah pamong. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini ada isi dan irama, kemudian ada sifat, bentuk, lingkungan di mana anak itu berada. Jadi, Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita mungkin ada hal-hal nanti, ada skelter. Dulu saya pernah mengalami skelter ketika saya berada di Kota Batam. Kemudian di sana saya bertemu dengan komunitas Tionghoa. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah saya menyatakan anak Tionghoa ini tidak sopan. Karena mengapa dia memanggil kamu kepada saya, sementara anak Tionghoa ini dia usianya masih sekitar 10 tahun. Sementara saya waktu itu sudah 20 tahun. Kalau di sosial budaya kita, tentu ketika memanggil kamu itu jadinya tidak sopan, tapi ternyata itu adalah culture mereka, budaya mereka, mereka biasa. Bukan hanya kepada kita saja memanggil kamu, kepada orang tua, ternyata juga orang tuanya juga memanggil kamu seperti itu. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk dari lingkungan ya Bapak Ibu. Kita lingkungannya seperti apa. Mungkin ada di lingkungan, jadi kalau orang Minang itu menyampaikan, kita kalau di kandang kambiang membebe, di kandang harimau mengaung. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa cepat beradaptasi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai atau budaya-budaya yang ada pada kita ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di modul 1.1 ini saya lihat pemahaman Bapak Ibu semuanya, juga video-video yang sudah masuk itu juga sudah cukup luar biasa sebagai dasar kita untuk bergerak menuju pembelajaran yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi ke depan Bapak Ibu memang di sini kita menjadi sesuatu yang berbeda karena Bapak Ibu dipersiapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Arahnya di kegiatan ini, Bapak Ibu akan dipersiapkan kompetensi sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu nanti akan dipersiapkan untuk menjadi pengawas. Bapak Ibu akan dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, jadi di sini memang kita Bapak Ibu dituntut untuk berkorban ya Bapak Ibu.
berkorban dari segi waktu, tenaga, sehingga nanti mungkin ada waktunya kadang harus malam Bapak Ibu harus belajar dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmatinya, kita bisa berjalan dengan dengan santai ke depan. Kemudian di sini masih yang belum saya sapa tadi ya, yang belum, Ibu Susi sudah, Ibu Willa sudah, Pak Zulfikar sudah, Bapak Yandra sudah, kemudian Ibu Meli Zahara. Bu Meli Zahara, silakan Bu Meli. Udah tadi Pak. Nanti lagi ya, maaf ya Bu Meli ya. Bu Leni juga tadi sudah, Pak. Bu Kiki yang belum lagi, silakan Ibu Kiki. Baiklah Pak, terima kasih Bapak kesempatannya. Di sini saya akan berpendapat sedikit tentang kata menuntun untuk anak ya Pak. Sangat berpengaruh sekali dalam mendidik anak menggunakan kata-kata yang baik. Saya sangat setuju dan lembut. Apalagi saya mengajar di kelas 2 SD, di mana anak-anaknya masih istilahnya masih PAUD ya Pak. Kalau kita kata-kata yang agak keras atau nadanya lebih tinggi, biasanya anak-anaknya jadi takut. Jadi diharapkan guru-guru kelas rendah seperti kelas 1, 2, 3 itu gurunya diharapkan menggunakan bahasa yang lembut, yang santun, yang baik, dan nadanya kalau bisa tidak terlalu tinggi. Karena usia dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih dikategorikan adalah anak usia PAUD, di mana masanya dia bermain. Kalau kita terlalu keras dan membuat anak itu untuk belajar tanpa memberikan kesempatan bermain kepada mereka, itu anak itu serasa dalam penjara. Iya. Jadi kalau kita di kelas rendah yang saya rasakan, kalau kita langsung kepada materi, Masya Allah anaknya takut luar biasa. Tapi kalau kita dikasih ice breaking, berupa membuat anak itu asik dulu dengan bermain, baru kita masuk ke materi, dia akan senang. Apa yang mau dilakukan, dia senang. Tapi kalau kita langsung masuk ke materi, dia sangat takut dan sangat membosankan. Itu yang pernah saya rasakan. Jadi awalnya kalau sebelum kita mulai belajar, saya biasanya kasih ice breaking, nanya kabar dulu, buat dia happy dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang lembut gitu. Itu yang pendapat saya Pak. Jadi sangat penting menggunakan bahasa yang baik dan lembut kepada anak. Itu ya. Pak. Oke, kita beri A+ ya buat Ibu Kiki, sangat luar biasa sekali. Betul sekali ya Bu Kiki. Siswa kelas rendah adalah masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi situasinya memang tidak langsung ya diapakan dia, kalau sekarang tuh diusahakan untuk peralihan dari SD ke PAUD ke SD itu peralihannya lebih smooth. Jadi kita bagaimana mengadopsi, merubah sedikit-sedikit ya Bu Meli, pembelajaran di PAUD itu masih dirasakan, kemudian baru kita coba sedikit-sedikit masukkan ke SD. Salah satunya adalah kata Bu Kiki, menuntun anak dengan bertutur kata yang lembut, kemudian karena anak adalah bermain, bagaimana menghadirkan permainan yang edukatif ke dalam pembelajaran. Ya, sangat luar biasa sekali. Karena Bu Kiki kayaknya sepertinya di sini Bu Kiki adalah kita capek juga ya. Bu Kiki banyak ice breaking-nya. Boleh Bu Kiki berbagi ice breaking dengan teman-teman Bu Kiki pada sore hari ini Bu Kiki? Silakan Bu Kiki. Halo Bu Kiki. Bu Kiki. Kok Bu Kiki suaranya hilang? Oke. Ya, Bapak Ibu
memang demikian ya. Jadi di sini dari apa yang sudah kita diskusikan, saya menangkap Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana pemikiran KHD ini kita terapkan di ruang-ruang kelas tentu nantinya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang hari ini kita masuk pada eksplorasi konsep namanya. Jadi di PGP ini setiap modul itu ada alur merdekanya. Jadi nanti setiap hari Bapak Ibu akan berada di tahap-tahap. Hari ini Bapak Ibu hari ini dan kemarin berada di mulai dari diri. Nah, kemudian dimulai dari diri nanti ada pertanyaan pemantik yang mana mungkin itu semua sudah ada pada diri Bapak Ibu. Kemudian dicobakan. Kemudian lanjut lagi nanti Bapak Ibu ada di eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini Bapak Ibu belajar tentang materi yang kita akan pelajari selama modul ini. Jadi semua materi yang ada itu adanya di eksplorasi konsep. Kemudian nanti akan ada ruang kolaborasi. Jadi Bapak Ibu nanti akan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kita akan berdiskusi secara berkelompok mengenai topik materi yang akan kita pelajari dalam modul tersebut. Kemudian setelah ruang kolaborasi ada nanti demonstrasi kontekstual. Bagaimana Bapak Ibu mendemokan secara kontekstual dari materi yang kita pelajari. Kemudian ada nanti namanya elaborasi pemahaman ya Bapak Ibu. Di elaborasi pemahaman, Bapak Ibu diharapkan menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak Ibu tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Bapak Ibu ingin dalami. Nanti akan dibantu mengurai permasalahan-permasalahan tersebut oleh para instruktur yang mendampingi Bapak Ibu. Nanti setelah elaborasi pemahaman, nanti ada koneksi antar materi. Nanti Bapak Ibu berefleksi bagaimana Bapak Ibu mengkoneksikan materi-materi yang sudah dipelajari. Nanti masuk di situ. Baru nanti K, terakhir aksi nyata. Aksi nyata itu hanya dilaksanakan di modul 1.4, 2.3, dan 3.3 nantinya. Di modul-modul terakhir nanti ada aksi nyata yang akan Bapak Ibu ungkapkan. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini? Sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Di sini mungkin sedikit katakanlah keluhan atau apa ya namanya Pak, namanya juga baru ya Pak. Iya. Barangkali ini dari pribadi saya sendiri Pak, tentu barangkali ada kesulitan tersendiri yang kita alami. Namun di sini Pak, yang menjadi dasar pertimbangan bagi saya sendiri dalam guru penggerak angkatan 11 ini, yang pertama yaitu Pak, tidak adanya teman yang saling berkolaborasi yang tetangga dengan diri pribadi saya. Itu maksud, kalau di sini kita kan agak jauh ya Pak, yang ada di ufuk timur satu, di ufuk barat satu, di ufuk selatan satu, kan seperti itu. Jadi paling tidak Pak, kalau di sini dengan guru penggerak yang angkatan 10, angkatan 9 yang sudah berakhir itu Pak, kalau saya minta sebuah rekomendasi dari dia Pak, bagaimana alur dari menyelesaikan tugas itu secara sebaik mungkin dan secepat mungkin itu. Jadi jarang sekali saya mendapatkan itu solusi terbaik dari teman-teman seperti itu Pak. Namun di sini dalam konteks yang seperti ini saya memaparkan sedikit Pak kepada teman-teman angkatan 11 yang dalam satu PP dengan Bapak seperti ini. Mohon kiranya kita bisa berbagi ilmu, saling berkolaborasi untuk memberikan ide-ide yang bagus lah. Karena di sini kita kan punya satu tujuan Pak, satu untuk bersama, sukses untuk bersama. Itu saja Pak. Yeah. Terima kasih.
Oke, luar biasa sekali ya Pak. Nah, itulah di sini nanti kan kita ada satu kelas, kita ada, Bapak jangan khawatir, Bapak ada fasilitator, Bapak punya ibu pengajar praktik, Bapak punya teman-teman di sini ya, yang akan saling berkolaborasi. Kita memang itu yang dituntut, kita ada saling berkolaborasi, saling menguatkan. Ketika yang lain ada mulai down, nanti tolong Bapak Ibu yang lain kasih semangat. Ayo Bapak Ibu, kita coba kuatkan lagi diri kita. Ayo kita hampir sampai gitu. Jadi sehingga nanti ketika kita ada 10 orang di awal, nanti di akhir juga kita bertemu 10 orang lagi. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan kekhawatiran Bapak tidak terjadi dan bisa kita atasi secara bersama-sama tentunya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin dibicarakan atau ingin ditanyakan, didiskusikan, saya rasa Bapak Ibu PP juga terbuka untuk hal yang demikian, termasuk juga kita sebagai fasilitator juga terbuka untuk Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi apa sih yang perlu kita diskusikan, di mana hambatan Bapak Ibu, apa yang bantuan apa yang bisa kami berikan. Insya Allah ketika itu bisa kami bantu akan kami fasilitasi semaksimal mungkin Bapak Ibu. Jangan khawatir. Jadi nanti kita pelan-pelan saja Pak, kita coba, ini baru awal ya, baru awal, tapi nanti akan sesuai dengan yang kita sampaikan, kita nikmati dulu prosesnya, nanti kita akan temukan titik-titik asiknya di program guru penggerak itu. Oke Bapak Ibu, nah jadi bagaimana kita nanti menuntun anak-anak kita, bagaimana kita mengarahkan mereka, termasuk juga pembelajaran ini kita terapkan ke lingkungan terdekat kita dulu ya Bapak Ibu. Jangan kita nanti Bapak Ibu guru penggerak nanti dapat itu mau memaksakan sekolahnya seperti itu. Oh, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu terapkan ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan kita paksakan, oh di guru penggerak seperti ini, nanti lingkungan seperti itu. Ketika tidak cocok dengan apa yang kita pahami hari ini, nanti Bapak Ibu bentrok, jangan seperti itu. Tapi kita coba diri saja, kita coba dirubah dari diri kita saja terlebih dahulu. Nanti kita coba pelan-pelan memberi pengaruh positif pada yang lain. Nah, ibaratnya virus-virus positif kita sebar tanpa harus memaksa, tanpa harus menjas, tanpa harus mengkotak-kotakkan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kemudian kita akan bertemu lagi besok pada pertemuan ruang kolaborasi. Nah, untuk besok di ruang kolaborasi, penawarannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan di hari Sabtu atau besok setelah maghrib? Besok saja Pak, setelah maghrib. Ya, jadi Bu Azani besok setelah maghrib. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sama Pak. Setuju aja Pak. Oke, ya. Kita berikan ke Bapak Ibu besok, karena hari ini kan kita ada 2 kelas. Hari ini kelas pertamanya diambil oleh kelas Bapak Ibu. Besok tentu kelas pertama di kelas yang hari ini dapat jatah belakangan. Jadi memang waktunya, karena besok kita waktunya 2,5 jam Bapak Ibu. 135 menit atau sampai 150 menit lah waktunya. Jadi kalau kita mulai besok jam 7 akan berakhir di jam 9:30 malam. Bagaimana Bapak Ibu, bagi ibu-ibu ini, ketika kita bukanya besok jam 7, kita akan berakhir pembelajaran di jam 10 malam, jam 9:30 malam. Gimana? Oh kita, ya Bu Leni silakan. Gini Pak, kalau besok juga oke, kalau hari Sabtu jam berapa kita mulainya Pak? Saya bisa ikuti Ibu. Oh gitu. Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk hari Sabtu saya siap dari pagi sampai sore. Ya Bu Susi silakan. Saya sih besok aja Pak, malam itu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau kita sepakat malam semuanya dengan resiko nanti sampai jam 9:30, itu nggak masalah.
Setuju aja, Pak. Ya, besok kita diskusi ya, setuju ya, Setuju, Bapak? Pak. Ya, setuju, Pak. Ya, oke. Jadi besok kita akan berjumpa lagi di ruang kolaborasi. Nah, untuk besok tugasnya Bapak Ibu akan dibentuk berkelompok ya. Untuk hari ini supaya menyatukan dalam satu kelompoknya satu PP saja dulu ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, Pak. Kemudian PP-nya Bu Susi itu satu kelompok, yang CGP-nya Bu Susi satu kelompok, CGP Bu Delvi juga satu kelompok untuk membuat kita lebih akrab dalam satu PP dulu. Nanti di berikutnya baru kita akan cek ya, tidak lagi dalam bisa kita nanti berdasarkan tingkatan. Kalau di sini SMA berapa Bu? SMA SMK ada berapa tingkatan? Apa yang ada, Pak? SMK tunjuk tangan. Ya, ada SMK ada SMK yang ada. Ada. Ya, ada Pak Arpel sama Bu Suti SMK tadi. SMP ada Pak Usri SMP ya. SD Pak, SD Pak. D, Pak. SMP, Pak. Oh, berarti SMP 1 tadi. Siapa tadi SMP? SMP saya, Pak. Oh, Pak Zulfikar 1 SMP ya. Kemudian sisanya ada satu lagi dari PAUD, ada satu dari sisanya dari SD. Oke, Bapak Ibu. Saya dari PAUD, Pak, TK. Iya, nah itulah di program guru penggerak ini kita tidak ada lagi gate-nya. Oh, ini guru SMP, ini guru SD, tidak ada. Karena kita adalah profesi guru, kita adalah guru spesialis. Ya, guru spesialis PAUD, guru spesialis SD, ada guru spesialis di SMK, ada spesialis di SMA, dan lain sebagainya. Jadi kita satu derajat, kita adalah guru. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan nih guru SD, temannya guru SD. Ya, sekarang di program ini enaknya, kita guru SD bisa punya teman dari SMA, punya teman dari SLB, punya teman dari lintas jenjang begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup pada sore hari ini, kita coba untuk foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya. Oke, kita ya. Bu Azani bisa dibuka kameranya, Bu Azani. Kita mau ambil foto terbaik kita pada sore hari ini, Pak. Pak, maaf kameranya nggak mau, Pak. Pengaturannya nggak bisa. Tidak apa-apa ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Jadi satu lagi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk ini Bapak Ibu tolong belajar manage waktu Bapak Ibu. Ya, jangan nanti gara-gara PKP Bapak Ibu dengan keluarganya dan makan. Bapak jadi begini masih mengerjakan tugas, bapak-bapaknya, ibu-ibunya jadi ngambek. Atau sebaliknya jam 10 masih mengerjakan tugas. Pak Usri. Ya, Pak Usri dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu sudah manajemen waktunya dengan baik, itu insya Allah tidak akan berbentrokan. Dia akan bisa dikelola sedemikian rupa. Kan kita yang mengatur waktunya. Jadi jangan sampai nanti ya bagaimana Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu memang harus menjadi seorang manajer yang bagus gitu. Yang di kelasnya tidak tinggal, di rumah tidak tinggal, program guru penggeraknya juga tetap jalan. Gitu ya Bapak Ibu, sepakat kita ya. Jadi tingkat stresnya juga harus dikurangi Bapak Ibu. Karena kalau dibawa stres itu nanti jadi bikin, apalagi kita di usia-usia yang di atas 40, itu sudah banyak risiko. Yang kolesterol, yang ini, ya, yang dimana kita
tidak bisa membuat pikiran kita terlalu terbebani, tapi kita coba enjoy, kita nikmati prosesnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya jadi oke. Setuju oke ya Bapak Ibu? Ya, setuju Pak. Ya, setuju. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Kita sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya tutup kelasnya ya. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak bimbingan hari ini.